Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan ya. Pada pagi hari ini tanggal 4 Desember 2021. Dan Bapak Ibu semua juga sudah tahu ya, kalau bulan Desember itu ada sesuatu yang hot ya, event yang hot di dunia saham yang dinamakan dengan window dressing. Nah, window dressing ini sebenarnya apa? Jadi window dressing ini adalah upaya dari manajer investasi untuk meningkatkan portofolionya atau menghijaukan portofolionya di akhir tahun. Nah, manajer-manajer investasi ini biasanya berasal dari manajer-manajer investasi untuk reksadana saham ataupun reksadana campuran seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan coba kasih screening, cara screeningnya dan rekomendasi dari saya sendiri. Sebenarnya apa sih saham-saham yang menarik dibeli untuk window dressing? Karena ini sebenarnya dikumpulkan oleh manajer-manajer investasi di Indonesia. Nah, saya masuk ke dalam portal Bareksa ya. Bareksa ini lumayan lengkap untuk reksadananya, list-list reksadananya. Nah, lalu saya masuk ke daftar reksadana, nanti akan muncul seperti ini dan saya filter reksadana saham. Buat yang tidak tahu ya, reksadana yang alokasinya itu besar di saham, jelas adalah reksadana saham dan reksadana campuran sebenarnya. Tapi reksadana campuran itu ada persentasenya, tergantung dari reksadananya tersebut. Misalkan 30% di saham dan 70% itu di obligasi misalkan. Nah, jadi untuk video kali ini saya lihat yang alokasinya 100% di saham aja, yaitu reksadana saham. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini saya masukkan di kolom itu kolom AUM, Asset Under Management. Nah, Asset Under Management ini saya keluarkan, saya mau melihat ya berapa sebenarnya reksadana apa sebenarnya yang alokasi uangnya itu terbesar di Indonesia. Nah, ini contohnya, lalu saya sort descending, artinya dari terbesar ke terkecil. Ya, dimana kalau kita lihat, ini kita menemukan 10 reksadana yang asetnya terbesar. Saya nggak peduli dengan returnya, ya, saya nggak peduli dengan returnya ataupun risknya, karena saya cuma mau melihat alokasi dari saham-saham di reksadana tersebut. Nah, ini kalau dilihat nih, ada Schroder, ini berarti artinya reksadana milik perusahaan manajemen investasi Schroder. Nah, ini Batavia, ini berarti milik manajemen investasi Batavia, Manulife, Asmore, dan lain-lain ya. Nah, lalu apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah Anda klik kanan di sini dan Anda open link in new tab. Nah, di sini Anda akan masuk ke dalam detail dari reksadana Schroder ini sendiri. Ya, Anda masuk dalam detail reksadana Schroder dan Anda melihat fund fact sheet-nya di sini. Nah, uniknya di Bareksa adalah Anda sudah dirangkum fund fact sheet-nya. Jadi yang dilihat dari fund fact sheet-nya adalah portofolio investasi dari reksadana tersebut. Karena reksadana tersebut adalah reksadana saham, artinya nilai aktivanya itu adalah rata-rata dari saham-saham yang menjadi alokasi di portofolio investasinya. Balik lagi ke poin tadi di awal video, saya mengatakan kalau manajemen investasi akan meningkatkan portofolionya di window dressing. Nah, ini berarti dia akan meningkatkan harga-harga saham ini supaya harga saham ini bisa berpengaruh ke nilai aktivanya yang juga meningkat, yang artinya imbal baliknya atau retur dari reksadananya juga akan meningkat. Ya, Anda mungkin akan mengerti poin ini ya dengan contoh seperti itu. Nah, saya sudah buat rangkumannya. Ini adalah seperti ini. Jadi dari 10 reksadana saham dengan AUM terbesar tadi, saya ambil masing-masing satu untuk dari manajemen investasinya, perusahaan manajemen investasinya. Ini saya ambil contoh adalah Manulife ya, Schroder, Sukorinvest. Nah, jadi saya ambil satu masing-masing dari perusahaan investasinya. Kenapa saya ambil satu? Karena di sini perusahaan dengan manajemen investasi yang sama itu biasanya mengalokasikan sahamnya itu di saham-saham yang sama. Contohnya ini saya ambil Manulife dana saham kelas A dan Manulife dana saham utama, list-listnya hampir sama. ASI, BCA, Mandiri, ASI, BCA, Mandiri, ya, list-listnya hampir sama. Jadi saya ambil satu aja masing-masing di satu manajemen setiap perusahaan manajemen investasi.
Nah, di sini Anda mulai melihat poinnya ya. Kalau dia dikumpulkan oleh manajemen investasi sebanyak ini ya, Anda lihat Astra International, dari 7 perusahaan manajemen investasi dengan AUM terbesar, semuanya memegang Astra International. Artinya kalau reksadana saham ini mau mencoba untuk melakukan window dressing, paling tidak satu atau dua perusahaan investasi, manajemen investasi yang melakukan window dressing, pasti dia harus meningkatkan harga Astra International. Jadi di tahun ini Astra International ini memiliki kans yang sangat menarik ya, untuk dia menjadi saham yang di window dressing. Di sini saya udah kasih list-listnya ya. Contohnya nih, di sini tertinggi adalah Astra International. Dia muncul 7 kali. Jadi dia sudah diakumulasi oleh 7 perusahaan manajemen investasi. Jadi kansnya untuk melakukan window dressing ini sangat tinggi sekali untuk saham ASI. Nah, di sini ada beberapa juga yang sebenarnya hanya satu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan manajemen investasi ini memiliki pilihan alokasi saham uniknya masing-masing. Nah, contohnya ini ada Bukalapak, berarti hanya satu perusahaan investasi, manajemen investasi yang memegang Bukalapak. Nah, untuk yang satu-satu ini menurut saya masih kurang menarik. Masih ada chance-nya dia mengalami window dressing, tapi tidak setinggi yang lainnya. Nah, di sini saya coba ambil 5 poin ya. 5 poin saham yang saya warna hijau ini, 5 poin saham yang saya anggap menarik di window dressing. Kenapa? Karena untuk Bank Sentral Asia dan Bank Mandiri ini sudah terlalu mainstream. Setiap tahunnya juga pasti akan naik di window dressing, tapi hanya naik 2-3%. Tapi contoh seperti Bank Jago ini mungkin baru diakumulasi bulan-bulan ini atau mungkin di tahun ini ya oleh manajer investasi lain. Jadi ini menurut saya cukup menarik untuk kita analisa lebih lanjut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke chart ya untuk membahas 5 saham ini. Oke, berikutnya saya akan melihat dari segi teknikal dari saham-saham tadi. Yang pertama ada di ASI ya, Astra International. Nah, Astra International ini kalau saya lihat di chart daily-nya, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam fase yang menarik. Karena stokastiknya ini sudah ada di Golden Cross. Dan kalau Anda lihat, ya, dari tren jangka panjangnya ini memang sudah uptrend. Ya, memang sudah tren naik. Jadi Anda sih sudah bisa melakukan buy di harga sekarang ya, di harga 5.750 untuk Anda kumpulkan untuk window dressing di akhir Desember. Ini lumayan menarik ya. Jadi ASI ini saya setuju kalau ini menarik. Nah, ini juga trennya ya untuk jangka menengah ini masih dalam tren naik ya atau uptrend. Nah, tapi ASI ini stokastiknya kalau Anda lihat ini sedang dalam fase turun. Jadi kalau saya lihat sih ASI ini juga MDK ini juga menarik. Tapi Anda bisa membelinya di harga di batas dari MA20-nya di sekitar 3.530 ya, di sekitar 3.530 sampai dengan 3.550 lah. Ya, range 3.500-an. Seperti itu. Jadi Anda tunggu saja koreksinya di MA20. Jangan langsung beli. Jadi Anda sifatnya adalah akumulasi bertahap. Nextnya ada Arto ya, Bank Jago. Nah, Arto ini kalau Anda lihat stokastiknya ini malah sudah di fase dead cross. Ya, sudah di fase dead cross artinya saham Arto ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Nah, koreksinya ke harga berapa? Menurut saya sih lebih ke angka MA dari 60-nya ya, di garis MA 60-nya. Jadi Anda tunggu aja untuk koreksi dulu di MA 60-nya, lalu baru Anda lakukan akumulasi. Seperti itu. Dan nextnya yang terakhir adalah Tebik. Nah, Tebik ini juga sama keadaannya kayak MDKA tadi. Jadi lumayan menarik, tapi menurut saya masih bisa koreksi terlebih dahulu sebelum dibawa window dressing. Nah, karena kita melakukannya dari teknik analisis, maka technical analysis, maka better untuk dibeli itu di angka antara MA60 dan MA20-nya di sini. Di sini sudah mulai berhimpit ya. Artinya kalau MA20-nya nanti akan memotong MA60 ke atas, ini akan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya dari 5 saham tadi itu sebenarnya menarik. Memang sudah menarik ya. Menurut saya memang menarik, tapi jangan langsung beli. Lakukan akumulasi perlahan sesuai dengan teknikalnya.
Nah, untuk window dressing ini rekomendasi dari saya sekian, dan moga-moga dipahami cara saya melakukan screening dari window dressing ini, dan nanti mungkin di bulan Januari akan kita lakukan review terhadap rekomendasi-rekomendasi yang saya berikan, dan kita akan review apakah benar atau salah dan naik berapa persen di akhir bulan Desember. Oke, kalau Anda suka video ini, silahkan untuk like dan subscribe ya, dan juga Anda sangat saya apresiasi jika Anda bergabung dengan Telegram dari komunitas saham gorengan. Terima kasih.